Ada tempat-tempat di dunia ini yang lebih baik tidak pernah ditemukan. Bukan karena tidak ada di peta, tapi karena sesuatu di sana sudah memastikan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Dan orang-orang itu tidak pernah kembali dengan cara yang sama. Cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita tentang makam. Ini adalah cerita tentang nama yang sudah dituliskan bahkan sebelum orangnya lahir. Tentang hutang yang diwariskan tanpa pernah ada yang meminta. Tentang sesuatu yang sangat tua, sangat sabar, dan tidak pernah salah memilih siapa yang harus datang kepadanya. Matikan lampu. Pastikan pintu sudah terkunci, padahal sedang tidak hujan. Dan jika di suatu titik kalian mulai mencium bau tanah basah, itu bukan imajinasi kalian. Selamat menikmati. Desa Lemah Kuning berdiri di ujung jalan yang tidak pernah ada di peta manapun. Penduduknya hidup dalam kebiasaan lama yang tidak pernah mereka pertanyakan. Salah satu kebiasaan itu adalah tidak boleh melewati area pemakaman setelah matahari tenggelam. Tidak ada alasan yang pernah dijelaskan. Aturan itu cukup ada, dan semua orang mematuhinya. Bagas adalah pemuda 23 tahun yang baru kembali ke desa itu setelah 10 tahun merantau di kota. Ia datang bukan untuk pulang kampung. Ia datang karena mendapat surat dari seorang paman jauh yang mengaku menemukan sesuatu di dalam tanah pemakaman desa. Surat itu hanya terdiri dari satu kalimat. Tidak ada salam pembuka, tidak ada penjelasan, hanya satu kalimat yang membuat Bagas tidak bisa tidur selama 3 malam berturut. Kalimat itu berbunyi, makam ayahmu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Bagas tidak mengerti maksudnya. Ayahnya meninggal saat ia masih berumur 8 tahun. Ibunya tidak pernah menceritakan apapun tentang pemakaman itu. Setiap kali Bagas bertanya, ibunya hanya mengalihkan pembicaraan dengan cara yang sangat terlatih. Seolah ada sebuah jawaban yang sudah lama disiapkan untuk tidak pernah diucapkan. Ketika Bagas tiba di Lemah Kuning, desa itu tampak lebih sunyi dari yang ia ingat. Beberapa rumah sudah kosong. Tanaman merambat menutupi dinding yang dulu berwarna cerah. Anak-anak yang dulu berlarian di jalan tanah tidak ada lagi. Hanya beberapa orang tua yang duduk di teras, menatap Bagas dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan tatapan sambutan, lebih mirip tatapan peringatan. Paman Darmo, si pengirim surat, tinggal di ujung desa, paling dekat dengan pemakaman. Rumahnya kecil dan gelap, meski sore hari. Darmo sendiri tampak seperti orang yang sudah lama tidak tidur dengan tenang. Matanya cekung, tangannya gemetar saat menuangkan air ke dalam gelas. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengantar Bagas ke jendela belakang rumahnya dan menunjuk ke arah pemakaman yang terlihat dari sana. Di antara deretan batu nisan yang sudah tua dan berlumut, terdapat satu makam yang berbeda. Makam itu baru. Tanahnya masih merah dan basah. Tapi yang membuat Bagas berhenti bernapas bukan kebaruannya. Yang membuat ia tidak bisa bergerak adalah tidak ada nama apapun di batu nisannya. Hanya ada satu ukiran sederhana. Sebuah tanda yang persis sama dengan tanda yang selama ini ia temukan terukir di bagian bawah ranjang kamarnya sejak ia kecil. Tanda yang ibunya selalu katakan bukan apa-apa. Malam pertama di Lemah Kuning tidak memberi Bagas waktu untuk beristirahat. Ia tidur di kamar belakang rumah Paman Darmo. Kamar sempit yang baunya seperti tanah basah meski sudah berhari-hari tidak hujan. Langit-langit kamar itu penuh retakan. Bagas menatapnya lama sebelum akhirnya matanya terpejam. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berdiri di tengah pemakaman seorang diri. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya gelap yang terasa seperti dinding di setiap sisi. Di dalam mimpi itu ada suara tanah yang bergerak. Bukan suara kecil, suara itu besar dan dalam, seperti sesuatu yang sangat berat sedang berbalik arah di bawah permukaan. Bagas mencoba berlari, tapi kakinya tidak mau terangkat. Ia hanya bisa berdiri dan menonton tanah di depannya
perlahan retak dari dalam. Tepat sebelum sesuatu muncul dari celah itu, ia terbangun. Keringat membasahi seluruh bajunya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:12 menit. Bagas duduk di tepi ranjang, mengatur napas. Tapi telinganya menangkap sesuatu yang membuat napas itu kembali berhenti. Ada suara langkah kaki di luar jendela. Pelan, berat, dan berirama seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Bagas mendekati jendela dan menyingkap gorden tipis itu sedikit. Tidak ada siapapun di halaman, tapi rumput di sana terlihat rata di beberapa bagian, seperti baru saja diinjak oleh sesuatu yang cukup berat. Jejak itu mengarah ke satu tempat, ke arah pemakaman. Keesokan paginya, Bagas pergi ke makam itu sendirian. Paman Darmo sudah memperingatkan agar menunggu, tapi Bagas tidak bisa menunggu lebih lama. Ia berdiri di depan nisan tanpa nama itu dan mengamati ukiran yang ada di sana. Dari dekat, tanda itu lebih rumit dari yang terlihat semalam. Ada garis-garis kecil yang melingkar ke dalam, seperti pusaran. Di tengah pusaran itu, ada bentuk yang menyerupai mata. Bagas pernah melihat bentuk ini sebelumnya, bukan hanya di bawah ranjangnya. Ia ingat, sekarang bentuk yang sama pernah ia temukan terukir di punggung batu di dekat sumur rumah lamanya, dan terukir di bawah meja makan, tempat ayahnya selalu duduk setiap malam sebelum meninggal. Tangan Bagas menyentuh permukaan batu nisan itu. Dinginnya tidak wajar untuk pagi yang sepanas ini. Dan tepat saat jarinya menyentuh bagian tengah ukiran itu, tanah di sekitar makam bergetar sangat pelan. Hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat Bagas menarik tangannya dan melangkah mundur. Di balik pepohonan di sisi pemakaman, ia melihat seseorang berdiri memandangnya. Sosok tua dengan pakaian gelap. Bagas tidak mengenalinya, tapi sosok itu seperti mengenali Bagas, dan ia tersenyum dengan cara yang sama sekali tidak terasa, seperti senyuman. Bagas tidak mengejar sosok tua itu. Kakinya seperti menolak untuk bergerak ke arah sana. Ia hanya berdiri dan menatap tempat sosok itu berdiri tadi, di antara batang-batang pohon yang rapat dan gelap. Meski matahari sudah cukup tinggi, sosok itu hilang begitu saja. Tidak ada suara langkah yang menjauh, tidak ada ranting yang patah. Hanya ada kekosongan yang terasa lebih berat dari kehadiran apapun. Bagas kembali ke rumah Paman Darmo dengan langkah cepat. Ia menemukan pamannya duduk di kursi tua di sudut ruangan, menatap lantai dengan ekspresi kosong. Ketika Bagas menceritakan apa yang ia lihat di pemakaman, Darmo tidak bereaksi dengan kaget. Ia hanya mengangguk pelan, seperti sudah menduga hal itu akan terjadi. Darmo kemudian berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari balik lemari. Kotak itu diserahkan kepada Bagas tanpa penjelasan apapun. Di dalam kotak itu ada selembar kertas tua yang sudah menguning. Tulisannya, tangan, tinta coklat kehitaman yang sudah pudar di beberapa bagian. Bagas membacanya dengan hati-hati. Kertas itu berisi daftar nama. 12 nama ditulis berurutan ke bawah. Nama paling bawah dalam daftar itu adalah nama ayah Bagas, dan tepat di bawah nama ayahnya ada satu baris kosong yang seperti sengaja disisakan. Bagas membalik kertas itu. Di sisi belakang hanya ada satu kalimat pendek yang ditulis dengan tangan berbeda, lebih kasar dan lebih dalam tekanannya. Kalimat itu berbunyi, "Yang terakhir selalu datang sendiri." Bagas meletakkan kertas itu ke atas meja. Tangannya tidak gemetar, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan yang berdesakan. Ia keluar lagi sore itu. Kali ini bukan ke pemakaman. Ia berjalan, menyusuri jalan desa, mencari orang yang mungkin masih ingat tentang ayahnya. Ia menemukan seorang perempuan tua yang sedang duduk di depan rumah paling ujung. Perempuan itu mengenali Bagas, bahkan sebelum ia sempat memperkenalkan diri. Matanya yang sudah rabun itu berkedip beberapa kali. Lalu perempuan itu berpaling ke arah lain, seolah menatap wajah Bagas terlalu lama adalah sesuatu yang berbahaya. Ia hanya mengatakan satu hal sebelum masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu, bahwa ayah Bagas bukan satu-satunya orang yang pernah menyentuh batu nisan itu, dan semua orang yang pernah menyentuhnya tidak pernah meninggalkan lemah kuning dengan selamat. Bagas berdiri sendirian di jalan yang mulai gelap. Angin bertiup dari arah pemakaman.
membawa bau tanah yang sama persis dengan bau kamar tempatnya tidur semalam. Bagas tidak bisa memejamkan mata malam itu. Ia berbaring di ranjang sempit kamar Paman Darmo, menatap langit-langit yang sama, dengan retakan yang sama. Tapi, kali ini, retakan itu terlihat berbeda, seperti ada yang bergerak di sepanjang garisnya. Sangat pelan, sangat sabar. Bagas menyalakan lampu minyak kecil di samping ranjang dan duduk. Ia mengeluarkan kertas tua dari kotak kayu itu dan membaca ulang daftar nama di sana. 12 nama. Ia mulai menghitung mundur dari nama ayahnya. Nama kedua dari bawah adalah nama yang ia kenal, Pak Wito, tetangga lama mereka yang meninggal setahun sebelum ayahnya pergi. Ibunya pernah bercerita bahwa Pak Wito meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas. Dokter tidak menemukan apapun. Bagas menggeser jarinya ke nama ketiga dari bawah. Nama itu juga tidak asing. Seorang perempuan bernama Lastri yang menurut cerita orang desa hilang di area pemakaman 20 tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Bagas meletakkan kertas itu dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Semua nama dalam daftar itu adalah orang yang pernah tinggal di Lemah Kuning, dan semua dari mereka sudah tidak ada. Pikiran itu belum selesai mengendap ketika Bagas menyadari sesuatu. Lampu minyak di sampingnya tiba-tiba meredup tanpa angin. Nyalanya mengecil, perlahan, seperti sedang kehabisan bahan bakar. Padahal tabungnya masih penuh. Bagas mendekatkan wajahnya ke lampu itu. Api itu tidak padam, tapi sinarnya seperti diserap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu dari bawah pintu kamar, sebuah bayangan masuk. Bukan bayangan orang yang berdiri di luar. Bayangan itu bergerak dari bawah celah pintu, seperti cairan, melebar di lantai, dan berhenti tepat di tengah ruangan. Bagas tidak bergerak. Ia menatap bayangan itu dengan seluruh tubuh yang kaku. Bayangan itu berbentuk seperti seseorang yang sedang berlutut. Kepala tertunduk, tangan menyentuh lantai. Bagas mengenal postur itu. Ayahnya selalu duduk dengan cara seperti itu ketika sedang berdoa sebelum tidur. Air mata keluar tanpa Bagas sadari. Tapi sebelum ia sempat melangkah, bayangan itu bergerak. Kepalanya terangkat perlahan ke arah Bagas, dan di tempat wajah seharusnya berada, hanya ada kegelapan yang terasa seperti lubang tanpa dasar. Lalu bayangan itu menunjuk ke arah jendela. Bagas menoleh. Di luar jendela, di kejauhan, pemakaman itu terlihat dalam gelap, dan di tengah pemakaman, tepat di atas makam tanpa nama itu, ada cahaya redup yang berdenyut pelan, seperti sesuatu yang sedang bernapas di bawah tanah. Ketika Bagas menoleh kembali ke dalam kamar, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya lampu minyak yang kembali menyala terang, seperti tidak pernah terjadi apapun. Bagas menunggu sampai fajar sebelum ia berani bergerak dari ranjangnya. Seluruh malam itu ia habiskan dalam posisi duduk. Punggung menempel dinding, mata tidak pernah benar-benar terpejam. Setiap kali kantuk mulai menariknya. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh tengkuknya dan membuatnya kembali terjaga. Pagi datang dengan cahaya yang terasa lebih tipis dari biasanya. Bagas keluar dari kamar dan mendapati Paman Darmo sudah tidak ada di rumah. Pintu depan tidak terkunci. Sandal Darmo masih ada di depan pintu. Bagas memeriksa seluruh ruangan satu persatu. Dapur kosong. Kamar Darmo kosong dengan ranjang yang masih rapi, seperti tidak pernah ditiduri. Bagas berdiri di tengah rumah itu dan merasakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Bukan sepi karena tidak ada orang, tapi sepi seperti tempat yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk dihuni. Ia keluar dan bertanya kepada tetangga terdekat, seorang lelaki tua yang sedang menyapu. Halaman hanya menggeleng tanpa mengangkat wajahnya. Bagas berjalan lebih jauh menyusuri desa. Tidak ada yang mau menatap matanya langsung. Semua orang yang ia dekati menemukan alasan untuk berpaling atau masuk ke dalam rumah. Bagas akhirnya berjalan ke arah yang selama ini ia hindari. Pemakaman. Ia masuk melalui gerbang besi yang sudah karatan dan bergerak ke bagian belakang tempat makam tanpa nama itu berada. Tapi ia berhenti
Sebelum sampai, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Di sekitar makam tanpa nama itu, tanah yang tadinya rata, kini memiliki retakan-retakan kecil yang memancar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Retakan itu bukan bekas hujan, bukan bekas injakan kaki. Polanya terlalu teratur untuk sesuatu yang terjadi secara alami. Bagas berjongkok dan mengamati retakan paling dekat dengan kakinya. Di dalam celah tanah yang sempit itu, ada sesuatu yang berwarna putih. Ia mendekatkan wajahnya. Tulang, jari-jari tangan yang sangat kecil, seperti milik seorang anak, mencuat dari dalam tanah. Melalui celah retakan itu, Bagas berdiri dan mundur 2 langkah. Lalu 3 langkah. Lalu ia berhenti karena menyadari sesuatu yang lebih mengganggunya dari tulang itu. Jari-jari itu bergerak sangat pelan, seperti seseorang yang sedang berusaha mencari pegangan dari dalam kegelapan di bawah sana. Bagas memutar tubuhnya untuk pergi, tapi tepat di depannya berdiri sosok tua berpakaian gelap yang sama seperti yang ia lihat 2 hari lalu di balik pepohonan. Kali ini jaraknya hanya selangkah. Wajah sosok itu terlihat jelas, dan wajah itu adalah wajah Paman Darmo, tapi dengan mata yang sudah sepenuhnya hitam tanpa putih sama sekali. Dan di leher Darmo terukir tanda yang sama persis dengan yang ada di batu nisan itu, segar, merah, dan dalam, seperti baru saja dibuat. Bagas berlari. Ia tidak tahu ke arah mana. Ia hanya berlari keluar dari pemakaman dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya. Kakinya membentur akar pohon 2 kali. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari sampai napasnya habis dan lututnya menyentuh tanah di pinggir jalan desa. Ia berbalik menatap gerbang pemakaman dari kejauhan. Sosok Darmo tidak mengejar. Tidak ada yang keluar dari sana. Gerbang besi itu berdiri diam, seperti tidak pernah ada apapun yang terjadi di baliknya. Bagas duduk di pinggir jalan itu cukup lama. Pikirannya berlari lebih cepat dari kakinya tadi. Darmo adalah satu-satunya orang yang mengundangnya ke sini. Satu-satunya orang yang tahu tentang makam itu. Dan sekarang Darmo berdiri dengan mata hitam dan tanda merah di lehernya, tepat di tempat yang paling berbahaya di seluruh desa ini. Bagas kembali ke rumah Darmo, bukan untuk mencari Darmo. Ia kembali untuk mengambil kotak kayu itu. Kertas tua dengan 12 nama itu adalah satu-satunya petunjuk nyata yang ia miliki. Ia masuk dengan cepat, mengambil kotak dari atas meja, dan hendak keluar. Tapi di lantai dekat pintu belakang, ia melihat sesuatu yang tidak ada semalam. Jejak kaki dari tanah merah yang mengering. Ukurannya besar. Langkahnya masuk dari pintu belakang, melewati ruang tengah, dan berhenti tepat di depan pintu kamar tempat Bagas tidur. Sesuatu sudah masuk ke dalam rumah ini semalam. Sesuatu yang berjalan dari arah pemakaman. Dan ia berdiri di depan pintu kamar Bagas tanpa masuk. Hanya berdiri. Bagas menelusuri jejak itu ke arah sebaliknya, menuju pintu belakang. Di luar, jejak itu berlanjut melewati halaman dan menghilang di balik pagar ke arah pemakaman. Bagas membuka kotak kayu dan mengeluarkan kertas tua itu sekali lagi. Ia membaca nama-nama di sana dengan lebih teliti dari sebelumnya. Kali ini ia memperhatikan sesuatu yang terlewat. Di samping setiap nama, ada angka kecil yang hampir tidak terlihat karena pudarnya tinta. Angka itu berbeda untuk setiap nama. Bagas butuh waktu sebelum menyadari bahwa angka-angka itu adalah usia masing-masing orang ketika mereka meninggal atau menghilang. Bagas menelusuri angka itu dari atas ke bawah. Usianya semakin muda dari nama ke nama. Berikutnya, orang pertama meninggal di usia 61 tahun. Orang ke-6 meninggal di usia 40 tahun. Ayahnya meninggal di usia 32 tahun. Bagas menghitung pola penurunan usia itu dengan jari. Lalu ia berhenti. Baris kosong di bawah nama ayahnya, jika polanya berlanjut, menunjukkan usia yang seharusnya tertulis di sana. 23 tahun. Usia Bagas sekarang. Ia melipat kertas itu dengan tangan yang mulai gemetar. Di luar rumah, langit yang tadi cerah tiba-tiba berubah mendung dalam hitungan menit. Dan dari arah pemakaman,
Angin membawa sesuatu yang jatuh tepat di depan kakinya. Selembar daun kering, dengan tanda yang sama, tergores dalam di permukaannya, seperti sebuah undangan yang sudah lama menunggunya untuk dibuka. Bagas memutuskan untuk pergi dari lemah kuning malam itu juga. Ia mengambil tasnya, memasukkan kotak kayu beserta kertas tua itu, dan berjalan menuju jalan utama yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Langit sudah gelap sepenuhnya, tidak ada lampu jalan, hanya senter kecil di genggamannya yang menerangi jalan tanah di depannya. Bagas berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang. Ia sudah memutuskan, apapun yang ada di desa ini, ia tidak akan menjadi nama berikutnya dalam daftar itu. Jalan utama harusnya hanya butuh 20 menit untuk dicapai dari rumah Darmo. Tapi setelah 30 menit berjalan, Bagas belum juga melihat tanda-tanda jalan beraspal. Ia mempercepat langkahnya. 40 menit, 50 menit. Jalan tanah itu terus berlanjut tanpa ujung yang jelas. Bagas berhenti dan mengarahkan senternya ke sekeliling. Pohon-pohon dan semak yang sama, bahkan batu besar di sisi kanan jalan yang sama persis dengan batu yang ia lewati 20 menit lalu. Ia berjalan melingkar tanpa sadar. Sesuatu membuat jalannya berputar kembali ke titik yang sama. Bagas duduk di atas akar pohon besar dan mencoba menenangkan dirinya. Ia mengeluarkan kertas tua itu dan meneranginya dengan senter. Kali ini ada yang berbeda dari kertas itu. Tinta yang tadinya hampir tidak terbaca di beberapa bagian kini terlihat lebih jelas, seperti ada yang memperbarui tulisan itu dari dalam, dan di baris kosong di bawah nama ayahnya kini sudah ada tulisan nama Bagas ditulis dengan tinta yang masih basah. Bagas menjentikkan jarinya ke atas tulisan itu. Tintanya menempel di ujung jarinya. Merah gelap, bukan tinta. Bagas melempar kertas itu dan berdiri. Ia berlari ke arah mana saja yang terasa berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia tidak peduli arahnya. Ia hanya ingin keluar. Tapi setelah beberapa menit berlari, kakinya membawanya ke tempat yang paling tidak ingin ia datangi. Pemakaman Lemah Kuning. Ia berdiri di depan gerbang besi itu dengan napas yang terengah. Gerbang itu terbuka lebar, padahal tadi pagi ia tidak membukanya. Di dalam, jalan setapak menuju makam tanpa nama itu terlihat seperti diterangi sesuatu. Dari bawah tanah, cahaya redup kemerahan yang berdenyut pelan, sama seperti yang ia lihat dari jendela kamar 2 malam lalu. Bagas menggenggam senternya erat. Ia tahu sekarang bahwa tidak ada jalan keluar dari Lemah Kuning malam ini. Sesuatu sudah memastikan itu. Sesuatu yang sudah merencanakan kedatangannya jauh sebelum surat Darmo sampai ke tangannya. Jauh sebelum ia lahir mungkin. Langkah pertama masuk ke dalam pemakaman itu terasa seperti melewati permukaan air. Ada tekanan yang tiba-tiba, seperti udara berubah menjadi sesuatu yang lebih berat dan lebih dalam. Di kejauhan, tepat di atas makam tanpa nama itu, sosok Darmo berdiri membelakanginya, dan di sekelilingnya, dari dalam tanah yang retak, jari-jari kecil itu terus bergerak mencari pegangan. Puluhan tangan kecil yang mencuat dari bawah, dan semuanya menghadap ke arah Bagas, menunggunya datang lebih dekat. Bagas melangkah masuk lebih dalam, bukan karena ia ingin, tapi kakinya bergerak sendiri, seperti ada yang menarik dari bawah tanah. Perlahan, sabar, dan pasti. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti tanah di bawahnya bukan lagi tanah biasa, tapi sesuatu yang hidup dan menghisap. Sosok Darmo masih membelakanginya, tidak bergerak. Tangan-tangan kecil dari dalam tanah itu berhenti mencuat ketika Bagas semakin dekat, seolah mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tunggu. Bagas berdiri tepat di depan makam tanpa nama itu. Dari dekat, batu nisannya terlihat berbeda dari semua yang pernah ia lihat sebelumnya. Permukaannya tidak rata, ada tonjolan-tonjolan kecil di seluruh sisinya yang bergerak sangat lambat di bawah lapisan batu, seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam batu itu sendiri. Ukiran pusaran bermata di tengahnya berdenyut mengikuti irama cahaya merah di bawah tanah. Darmo
berbalik. Wajahnya masih sama, mata hitam, tanpa putih, tanda merah di leher yang kini mengalir pelan ke bawah kerahnya. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah, tepat di depan batu nisan. Bagas menatap ke sana. Tanah di titik itu mulai bergerak dari dalam, retak dulu, lalu terbelah, lalu terbuka seperti mulut yang sudah lama menahan diri untuk tidak menganga. Dari dalam lubang itu keluar udara yang baunya seperti tanah, darah, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari keduanya. Bagas mencoba mundur, tapi kakinya tidak lagi mau diperintah. Ia hanya bisa berdiri dan menyaksikan lubang itu semakin melebar. Di dalam kegelapan lubang itu, ada sesuatu yang bergerak naik. Perlahan, sangat perlahan, sebuah tangan pertama muncul dan mencengkeram tepi tanah. Lalu tangan kedua, lalu kepala yang tertunduk dengan rambut panjang yang basah oleh tanah merah. Bagas mengenal postur tubuh itu. Cara bahunya terangkat, cara kepalanya miring sedikit ke kiri, cara jari-jarinya menggenggam sesuatu. Bahkan ketika tidak ada yang digenggam, itu adalah ayahnya atau sesuatu yang memakai rupa ayahnya. Sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya sama persis seperti foto yang selama ini disimpan. Ibunya di laci paling bawah lemari kamar, tapi matanya kosong, seperti cermin yang memantulkan kegelapan. Dan di dahinya, tanda pusaran bermata itu terukir dalam dan segar. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Bagas. Telapak tangannya terbuka ke atas, menunggu. Di dalam kepala Bagas, sesuatu yang terasa seperti ingatan mengalir tiba-tiba. Ia ingat malam terakhir sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya masuk ke kamarnya, duduk di tepi ranjang dan menatapnya lama. Lalu ayahnya meletakkan sesuatu di bawah ranjang itu. Sesuatu yang diam-diam Bagas temukan keesokan harinya. Tanda yang sama terukir di atas potong kayu kecil. Ayahnya tidak meninggalkannya sebagai kutukan. Ayahnya meninggalkannya sebagai peringatan. Peringatan yang terlambat Bagas baca. Sosok itu melangkah keluar dari lubang sepenuhnya dan berdiri tegak di depan Bagas. Tanah di seluruh pemakaman berguncang pelan. Semua batu nisan retak serentak. Dan dari setiap retakan itu, cahaya merah yang sama memancar ke langit malam. Bagas membuka mulutnya. Tidak ada yang keluar. Tangan sosok itu menyentuh dada Bagas, tepat di atas jantungnya. Dinginnya menembus segalanya. Dan di baris kosong kertas tua yang tergeletak di tanah, beberapa langkah di belakangnya, tinta merah itu mengering perlahan. Nama Bagas kini tertulis sempurna. 12 nama sudah genap. Lemah kuning kembali sunyi, dan makam tanpa nama itu menutup kembali, rapat, seperti tidak pernah terbuka sama sekali. 3 minggu setelah Bagas pergi ke Lemah Kuning, ibunya menerima sebuah paket. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat asal, hanya kotak kayu kecil yang dibungkus kain hitam kusam dengan tali rafia yang diikat rapi di atasnya. Ibunya membuka kotak itu di meja dapur dengan tangan yang sudah gemetaran sejak melihat bentuknya. Di dalam kotak itu ada kertas tua yang sudah menguning. Ia mengenali kertas itu bahkan sebelum sempat membacanya. Ia pernah melihatnya 20 tahun lalu di tangan suaminya. Malam sebelum suaminya pergi ke Lemah Kuning untuk terakhir kali, tangannya gemetar saat membuka lipatannya. 12 nama tertulis berurutan ke bawah. Nama suaminya ada di sana, dan di bawah nama suaminya, nama Bagas tertulis dengan tinta yang sudah mengering, merah gelap. Di bawah nama Bagas, baris kosong yang dulu ada, kini sudah tidak ada lagi. Daftar itu sudah selesai. Ibunya melipat kertas itu kembali dengan sangat hati-hati. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam di kursi dapur itu sangat lama, karena ia sudah tahu sejak dulu bahwa hari ini akan datang. Sejak malam ketika suaminya pulang dari Lemah Kuning dengan mata yang berbeda dan tanda merah samar lehernya yang ia tutupi dengan kerah baju. Sejak malam ketika suaminya berbisik bahwa ia sudah melakukan satu-satunya
hal yang bisa ia lakukan untuk melindungi keluarganya. Tapi perlindungan itu hanya cukup untuk satu generasi, dan generasi berikutnya adalah Bagas. Ibunya menutup kotak kayu itu dan menyimpannya di laci paling bawah lemari kamarnya, di tempat yang sama dengan foto suaminya yang selama ini ia simpan. Di luar jendela, angin bertiup dari arah yang tidak jelas, membawa bau tanah basah yang tidak seharusnya ada di tengah musim kemarau seperti ini. Ibunya tidak bergerak dari kursinya sampai malam. Ia hanya menatap dinding yang kosong di depannya, memikirkan satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahwa malam sebelum Bagas lahir, ia bermimpi berdiri di sebuah pemakaman yang tidak ia kenal. Di dalam mimpi itu, ada seorang perempuan tua yang menyerahkan bayi kepadanya. Perempuan tua itu tersenyum dan berkata bahwa anak ini bukan milikmu sepenuhnya. Ia sudah dijanjikan jauh sebelum kamu mengenalnya. Ibunya terbangun dari mimpi itu dengan air mata di pipinya, dan ia memilih untuk tidak pernah mengingat mimpi itu lagi. Tapi malam ini mimpi itu kembali dengan sangat jelas, lebih jelas dari kenyataan. Di Lemah Kuning, desa yang tidak pernah ada di peta manapun, pemakaman itu berdiri dalam gelap. Seperti biasa, makam tanpa nama itu masih di tempat yang sama. Batu nisannya utuh, ukirannya tenang, tidak ada cahaya merah yang memancar, tidak ada tanah yang retak, tidak ada tangan yang mencuat. Semuanya sudah selesai dan semuanya sudah rapi. Hanya ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Di baris paling bawah batu nisan itu, di bawah ukiran pusaran permata yang selama ini ada, kini muncul ukiran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah baris kosong menunggu nama berikutnya, dan di ujung desa, seorang anak kecil yang belum genap berumur 8 tahun terbangun dari tidurnya malam itu. Ia berjalan ke ranjang ibunya dan bertanya, mengapa di bawah ranjangnya ada tanda yang aneh. Ibunya membeku karena tanda itu tidak pernah ada sebelumnya, dan mereka baru saja pindah ke desa ini 2 minggu lalu. Lemah Kuning tidak pernah berubah. Desa itu tetap berdiri di ujung jalan yang tidak ada di peta manapun. Penduduknya tetap hidup dalam kebiasaan lama yang tidak pernah mereka pertanyakan. Dan aturan untuk tidak melewati pemakaman setelah matahari tenggelam tetap berlaku, tanpa ada yang pernah berani mempertanyakannya, karena mereka semua tahu, bukan dari peringatan orang tua, tapi dari sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sebuah rasa yang sudah tertanam sejak mereka pertama kali membuka mata di desa ini, bahwa pemakaman itu bukan sekadar tempat orang dikuburkan, bahwa makam tanpa nama di bagian paling belakang itu bukan sekadar makam, dan bahwa apapun yang tinggal di bawah sana sudah ada jauh lebih lama dari desa ini sendiri, jauh lebih lama dari ingatan siapapun yang masih hidup. Orang-orang baru akan terus datang ke Lemah Kuning, karena sesuatu selalu memastikan ada yang datang, ada yang mencari jawaban tentang orang yang mereka cintai, ada yang menerima surat tanpa nama pengirim, ada yang mengikuti petunjuk yang terasa seperti kebetulan tapi bukan kebetulan sama sekali. Dan setiap kali orang baru datang, desa itu menyambutnya dengan ketenangan yang terlatih, dengan wajah-wajah yang tahu lebih banyak dari yang mereka perlihatkan, dengan keheningan yang menyimpan terlalu banyak hal di dalamnya. Baris kosong di batu nisan itu tidak pernah lama kosong. Selalu ada nama baru yang mengisinya pada waktunya. Selalu ada orang yang tiba di saat yang tepat, tanpa pernah merasa bahwa kedatangannya sudah direncanakan. Itulah cara kerja tempat seperti Lemah Kuning, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman yang terlihat jelas, tapi dengan kesabaran yang tidak pernah habis, dengan jaringan yang sudah dirajut terlalu dalam untuk bisa diurai, dengan tanda yang terukir di tempat-tempat yang tidak akan ditemukan sampai waktunya tiba. Di bawah ranjang, di bawah meja makan, di punggung batu, dekat sumur, di lipatan kertas tua yang tersimpan, di kotak kayu yang berpindah tangan tanpa ada yang benar-benar memilihnya. Malam ini, Lemah Kuning sunyi seperti biasa. Angin bertiup pelan dari arah pemakaman,
membawa bau yang sudah sangat dikenal oleh semua makhluk hidup di desa itu. Bau yang tidak pernah membuat mereka bertanya, tapi selalu membuat mereka memilih untuk tidak keluar setelah gelap. Di dalam pemakaman, makam tanpa nama itu berdiri tenang, baris kosong di batu nisannya, menunggu dalam diam, dan jauh di dalam tanah di bawahnya. Sesuatu yang sangat tua dan sangat sabar itu bernapas dengan teratur, menunggu, seperti yang selalu ia lakukan. Karena bagi sesuatu yang sudah ada, sejak sebelum nama pertama diukirkan di atas batu, menunggu bukan sebuah penderitaan. Menunggu adalah caranya hidup, dan selama masih ada orang yang penasaran, selama masih ada yang berani bertanya tentang hal-hal yang seharusnya dibiarkan terkubur, ia tidak perlu khawatir kehabisan nama untuk mengisi baris kosong itu. Lemah Kuning selalu punya cara untuk mengundang orang berikutnya pulang.